Hello and yes, CBC is back. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope you doing very well today. Did you feel it? Matahari bersinar, udara segar, bunga-bunga bermekaran, semua terasa dan terlihat begitu indah di hari ini. Happy Monday, guys. Why happy? Of course, because kita ini ke kantor, ke sekolah, ke kampus dengan kepala tegak. Dan kata orang di sebelah, full senyum di hari ini, guys. Ya, sepertinya universe ini membantu Chelsea di mana semalam dari hasil match yang sudah berlangsung itu dapat berjalan ya 50% sesuai dengan harapan kita di mana Aston Villa gagal menang atas Ipswich Town sehingga Chelsea tetap bertahan di peringkat keempat dengan mengkoleksi 13 poin di mana tertinggal 2 poin saja dari pemuncak klasmen yaitu Liverpool dan believe me at the end guys we will go up there someday. Oke? Di episode ke-66 kali ini ya, kita akan membahas recap pertandingan semalam dan tentu saja update news ya seputar Chelsea. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke topik ya, CBC mau ingetin dulu ya, first thing first. Sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh terlebih dahulu kopi tersebut ya kan? Ya. Begitu juga teman-teman sebelum menonton atau sebelum lanjut menonton channel CBC ini, mohon supportnya dari teman-teman semua untuk klik tombol like dan juga buat teman-teman yang baru di sini jangan lupa mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update news seputar Chelsea dan juga Liga Champions nantinya ya. Sedikit sesi curhat ya buat teman-teman di sini. Ya, CBC tampilkan saja. Di sini kita bisa lihat yang menonton channel CBC itu dan tidak subscribe itu cukup memprihatinkan, yaitu 68% itu dari teman-teman tidak subscribe. Jadi karena subscribe dan like itu gratis ya teman-teman. So, satu-satunya cara buat teman-teman untuk bisa bantu support channel CBC ini adalah dengan klik tombol like dan juga subscribe. Oh ya, CBC juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di membership dari Sobat CBC, di mana akan mendapatkan badge dan juga dapat privilege untuk mendapatkan akses yang pertama kali untuk menonton tayangan CBC sebelum nantinya akan dipublish. Dan selain itu juga tentu ada stiker super chat saat nantinya kita akan mungkin ke depannya akan live streaming dan juga hopefully ke depannya CBC akan ada live reaction untuk nonton bareng atau kita bisa katakan watch along ya dengan CBC. So please stay tune ya guys ya. Oke, balik lagi kita langsung ke recap pertandingan semalam dari match ke-6 di Liga Inggris dan di pekan kemarin kita telah diawali oleh pertandingan di sore hari yaitu Newcastle yang berhasil menahan Manchester City 1-1 dan kita patut mengapresiasi penalti yang didapatkan oleh Newcastle dan dapat dikonversikan dengan gol oleh Anthony Gordon di menit ke-58. Dan our team Chelsea ini berhasil memenangi open play ya, open play war dari Brighton dengan jual beli serangan dan berhasil dengan skor 4-2 ya. Kemudian Brentford itu tertahan 1-1 oleh West Ham, kemudian Everton di luar prediksi mereka dapat menang 2-1 atas Crystal Palace dan Arsenal berhasil menang 4-2 di menit-menit terakhir ya di mana mereka mencetak 2 gol di atas 90 menit di mana on goal didapatkan oleh Ndidi dan juga
Kai Havertz di menit ke 90 plus 9 ya. Dan Fulham sepertinya di musim ini penampilannya luar biasa di mana mereka dapat menang 1-0 di kandang Nottingham Forest. Kemudian Wolves itu tampaknya belum bisa bangkit ya setelah kalah 1-2 atas Liverpool melalui gol penalti Muhammad Salah. Kemudian Ipswich Town berhasil menahan imbang Aston Villa 2-2 di mana Liam Delap ini berhasil mencetak brace dan memaksa skor menjadi imbang. Dan Tottenham hmm, aduh, dah kalian jangan mulai-mulai ya. CBC tidak akan ngomong seperti yang kalian mau. Sorry, nggak boleh gitu teman-teman. Ya, respect to Manchester United. Ya, apa ya kata-kata yang bagus ya. Ya, Manchester United kurang beruntung saat menjamu Tottenham sehingga kalah 0-3 di mana ada kartu merah yang didapatkan oleh Bruno Fernandes di menit ke-42. Ya mungkin gara-gara kartu merah ini ya kan. Coba kalau nggak ada kartu merah dari Bruno Fernandes, bisa aja Chelsea, bisa aja Manchester United ini menang loh, ya kan atas Tottenham. Ya sudah, nggak usah dibahas terlalu lama ya. Ini bukan MU TV atau Hotspur TV. Oke, next. Ada pertandingan nanti malam yaitu Bournemouth lawan Southampton. Jadi, sorry, bila dilihat ya dari hasil pertandingan pekan ke-6 ini yang CBC tadi sampaikan di awal bahwa Chelsea ini berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 4 setelah Aston Villa itu berhasil ditahan seri oleh Ipswich sesuai doa para sobat CBC semua ya. Oke, next. Seperti biasa, after the match CBC bawa oleh-oleh dari hasil kemenangan Chelsea atas Brighton. Ya, kita langsung mulai saja dari our man, yaitu Cole Palmer. Kita mulai perlahan, tapi kita tahu kami akan mendapatkan kesempatan. Tinggal bagaimana cara memanfaatkannya ya. Di hari lain kita bisa mencetak 8 atau 9 gol. Saya bisa saja mencetak beberapa gol lagi. Pemain lain juga mempunyai peluang. Itu statistik yang bagus, yaitu pemain pertama yang mencetak 4 gol dalam babak pertama di Premier League. Itu adalah salah satu dari yang seperti itu ya untuk statistik yang tadi CBC sebutkan. Sejujurnya saya bahkan tidak tahu, tapi saya senang akan hal itu. Ya, itu yang diungkapkan Cole Palmer kepada para wartawan dan dikutip oleh Absolute Chelsea. Official Cole Palmer adalah pemain pertama di sejarah Premier League yang mencetak 4 gol dalam satu babak dan pada satu pertandingan. Wow. Congratulations Cole Palmer ya, you deserve it. Dan kita langsung simak dari man behind the success Cole Palmer yaitu personal trainernya sendiri. Meski setelah musim yang melelahkan event Euro 2024 yang panjang dan istirahat musim panas yang minim, Cole Palmer terus menetapkan standar yang baru. Ya, penampilan luar biasa dengan 4 gol di babak pertama pada hari ini adalah bukti dari persiapan yang gigih, pemulihan yang fokus, dan juga komitmennya yang tidak tergoyahkan untuk menjadi elite. Wah, elite player is Cole Palmer ya. Yeah man, that we talking about Cole Palmer ya. Di mana saat ini kita semua pasti setuju dan sepakat bahwa Cole Palmer ini sudah menjadi elite player setara dengan our legend seperti Eden Hazard, Didier Drogba, Frank Lampard, Gianfranco Zola, John Terry. Kita semua tahu ya. Timnas Inggris ini di bawah kepelatihan Southgate kemarin itu still asli unbelievable ya. Bagaimana bisa itu Anda punya pemain seperti Cole Palmer dan tidak diturunkan, tidak pernah diturunkan menjadi starter ya.
Dan thanks God mereka ini tidak jadi juara Eropa dan Southgate akhirnya stepping down ya. Bila tidak digunakan, well, better Palmer itu stay at the club dan menikmati liburannya ya daripada dipanggil oleh timnas tapi kebanyakan duduk di bench. Karena apa yang dia lakukan saat di timnas itu training setiap hari dengan timnas Inggris ya. Tapi dia useless karena tidak mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter ya. Meskipun dia sudah menunjukkan berkali-kali 2 atau 3 kali dia sebagai pemain pengganti dan hasilnya brilian nih dan mencetak gol ya. Mending dia istirahat dan berlatih di klub saja ya. Dan CBC berharap CBC Internasional nanti ya 2 minggu lagi ya di pertengahan Oktober. Palmer ini kembali menolak panggilan dari timnas Inggris ya karena kita tahu dia itu masih perlu banyak recovery ya. Karena liburannya pasca kembali dari Euro 2024 itu sangat minim. That's why dia di match pertama melawan Manchester City itu sedikit kelelahan ya. Hingga dia itu eh, tidak didaftarkan ke Conference League ya. Dengan tujuannya ya tentu untuk fitnessnya dia ya. Untuk fokus di Liga Inggris. Ya. Habis kapan hari itu dipanggil oleh timnas tapi tidak dimanfaatkan ya. Jadi salah sendiri ya dari timnas Inggris. So hopefully Cole Palmer dan Chelsea ini menolak timnas panggilan dari timnas Inggris apalagi sekarang itu masih dalam tahap kualifikasi. Ya tidak penting-penting juga lah ya ini. Ya better fokus di Chelsea karena kita sedang bersaing di peringkat 4 saat ini untuk menjadi pesaing juara. Ya, bukan pesaing 4 lagi ya, sorry. Kita menjadi the real contenders for the title. Oke guys? Oke next dari rekannya yaitu Jadon Sancho. Aku rasa aku mulai agak lambat ya saat melawan Brighton. Tapi aku merasa mulai menemukan ritme permainan. Aku berhasil mendapat penalti dan memberikan assist untuk Cole Palmer. Jadi aku senang bisa berkontribusi. Ketika kamu mempunyai pemain di timmu seperti Cole Palmer, maka segalanya itu mungkin. Kami melihat apa yang bisa dia lakukan setiap harinya di latihan. Kami melihat kualitas yang dia punya dan jujur, aku tidak terkejut sama sekali melihat dia mencetak 4 gol. Jadon Sancho kini sudah memberikan lebih banyak assist di Premier League musim ini dibandingkan Bruno Fernandes, Garnacho, Marcus Rashford, Mason Mount, Eriksen, Sirsi, dan juga Maino ya. Jika digabungkan ya, dia mencetak 3 ya teman-teman. Sancho tentang Palmer. Sebenarnya dia bisa saja mencetak 5 atau 6 gol. Saya yakin dia akan marah karena tidak menambah golnya. Tapi serius, dia adalah pemain yang sangat berkualitas. Memiliki pemain seperti Cole di sampingmu sangatlah baik dan saya sangat senang membantunya. Yes, of course ya. Seperti yang CBC bilang, mestinya Palmer ini berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist kemarin. Tapi once again, di lapangan itu kadang memang tidak semudah pengamatan kita di balik layar TV. Jadi 4 gol dalam satu babak itu sudah merupakan hasil terbaik dari Palmer dan thanks to Sancho yang juga telah menemukan ritme permainannya di Chelsea. Well done Sancho dan Palmer ya. Oke, next kita akan masuk ke bursa transfer. Yes, I know it's still long time ya and it's too early untuk kita discuss. Tapi CBC mau memberikan bocoran dari Buchi Laba yaitu jurnalis dari Nigeria yang punya kedekatan dengan Victor Osimhen. Ya, Chelsea mau kesepakatan awal dengan Osimhen pada Januari 2025 di mana hal ini ditolak oleh Osimhen sebelum dia pergi ke Galatasaray. Mereka telah menelepon Napoli menginginkan deal itu terjadi di Januari. Keinginan ya untuk membayar dia sesuai dengan apa yang dia mau yaitu 100% gajinya itu dapat dipenuhi sesuai dengan keinginannya.
Tapi hal ini mustahil dia menetap di Galatasaray sepanjang musim. Ya, menurut CBC hal ini it doesn't matter lagi ya. Kita sudah punya pemain incaran lain yaitu pemain Victor yang lainnya yaitu Gyökeres. Dan thanks God sejauh ini Nkunku dan juga Jackson itu dapat menjawab kebutuhan striker di Chelsea sampai di Desember atau Januari. So we will see apakah Jackson dan Nkunku ini dapat konsisten dan apakah mereka berdua ini dapat memberikan impact yang signifikan, terutama Nkunku apakah dapat menggeser Jackson sebelum Januari 2025 nanti? Well, we'll see guys ya. Anyway, bila teman-teman punya pemikiran yang lain, please komen di kolom komentar dan bunghalan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, next dari Enzo Maresca ya. Setelah dua kemenangan berturut-turut saat tandang, ini selalu sangat sulit untuk menjaga momentumnya ya. Seringkali Anda mendapat dua kali saat kemenangan bertandang dan sedikit drop setelahnya. Ini sangat penting untuk terus melanjutkan momentum tersebut. Permainan ini selalu berjalan seperti yang kita rencanakan dan yang kita mau. Jadi ini adalah momen yang terbaik. Yes, hopefully kita dapat lanjut ya performan yang terbaik kita. Dan mengingat kita ini punya tim A dan tim B yang sama-sama saat ini sedang on fire ya guys. We'll see di tim B performanya nanti di hari Jumat dini hari saat melawan Gent di Conference League. So there is a chance for the player yang belum mendapatkan menit bermain yang banyak di Conference League ini setelah kemarin Carabao Cup. Kita berharap performance yang terbaik juga dapat dilakukan oleh tim B dari Chelsea ya. Oke, sebelum menutup video dari CBC kali ini, CBC mau memberikan update news terkait sponsorship ya yang akan tampil di jersey dari Chelsea di musim ini ya. Dikutip dari Lucas Bisek, sponsorship Chelsea bisa membantu menerapkan strategi baru Qatar Airways untuk memperluas operasinya di Inggris. Mulai 27 Oktober 2024, maskapai Qatar ini akan menambah satu penerbangan harian ke London karena meningkatnya permintaan dari penumpang yang terbang dengan Qatar Airways ya. Penerbangan Qatar Airways ke London akan meningkat dari 49 menjadi 56 penerbangan per minggunya. Jumlah tertinggi di antara maskapai di Arab atau di Teluk ya dibanding yang lainnya ya. Menyusul permintaan yang kuat dari para pelanggan ini, maskapai ini akan menawarkan lebih dari 42.000 kursi per minggu di setiap arah. So, satu-satunya klub London yang belum punya sponsor di jersey ini adalah Chelsea. Dan ingat juga, kita saat ini ada di peringkat keempat di Liga Inggris. Dan betul kata para sobat CBC di kolom komentar kemarin, kita ini akan bermain di Piala Dunia antar klub di musim panas nanti, meski kita tidak bermain di Liga Champions ya. So, oke guys, kita akan coba telepon CEO mereka yaitu Mohamed Almer, yaitu CEO dari Qatar Airways. Ya, apakah diangkat? CBC mau memberikan pencerahan nih sebenarnya kepada dari Qatar Airways ya guys. Halo, kefahalak, kefahalak, Almer. Eh, tamam, tamam. Ana CBC, Chelsea Bola Channel Indonesia, from Indonesia. So Habibi, yalla, please. Ya, we know money it doesn't matter ya, doesn't matter money for you. Yes, just fulfill Chelsea demand and sign the contract, please. Yes, because we know that
Yeah. You want to expand your operation, yes, in the British, yeah, by increasing flight from 49 to 56 in a week. So, yalah, yalah. We believe you need a sponsor for the brand awareness for the people in the Premier League in the British, right? Yeah. Currently, we fourth rank in the table standing. So, come on. Yalla, Habibi. So sign it, please. Ya, Sukron. Sukron, Sukron, Habibi. Sukron. Oke, guys. Hopefully CBC sudah dealing dan sudah bargaining. Probably like 2 or 3 weeks later we will uh, get good news from Qatar Airways untuk membuat sponsor di depan jersey dari Chelsea, ya. Dan kita dapat kembali fokus ke dalam perkembangan tim di lapangannya. So we will see. Dan stay tune. CBC akan tetap dan terus memberikan update terkait sponsorship ini, ya. Oke, that's all di episode ke-66 kali ini, ya. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.